Marco Reus resmi gabung LA Galaxy. Tottenham sanksi pemainnya yang unggah video nge-fly. Vitor Roque menuju pintu keluar Barcelona. Yildiz bakal kenakan nomor 10 Juventus, ikuti jejak Del Piero. Ed Sheeran resmi jadi pemegang saham minoritas Ipswich Town. Dan berikut berita selengkapnya Spasi Football News hari ini. Marco Reus resmi gabung LA Galaxy. Marco Reus resmi melanjutkan karir ke Major League Soccer. Bintang asal Jerman itu bergabung dengan LA Galaxy. Transfer Reus diumumkan pada Kamis 15 Agustus malam waktu Indonesia bagian Barat. Pemain 35 tahun itu dikontrak 2,5 tahun. Milan akan resmikan transfer Fofana akhir pekan ini. Youssouf Fofana akan segera bergabung dengan AC Milan. Peresmian gelandang asal Prancis itu akan dilakukan akhir pekan ini. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Milan akan menebus Fofana dari AS Monaco sebesar 20 juta euro plus bonus 5 juta euro. Ia akan dikontrak 4 musim plus opsi tambahan semusim. Fofana rencananya akan menjalani tes medis pada Jumat 16 Agustus 2024 waktu setempat sebelum diresmikan sehari berselang. Proses negosiasi yang cukup memakan waktu akhirnya menemui kata sepakat. Manchester City setuju pinjamkan Calvin Phillips ke Ipswich Town. Manchester City setuju melepas Calvin Phillips ke Ipswich Town dengan status pinjaman. Ia diharapkan bisa mendapat menit bermain yang tak didapat bersama The Citizen. Jika transfernya lancar, ia berpeluang tampil dalam laga perdana Ipswich musim ini melawan Liverpool pada Sabtu 17 Agustus pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini menjadi masa peminjaman kedua bagi Phillips sejak direkrut City dari Leeds United di musim panas 2022. Bob cedera parah, Manchester City terpaksa terjun ke bursa transfer. Manajer Manchester City Pep Guardiola berencana mengorbitkan Oscar Bob musim ini. Namun kini Bob justru mengalami cedera parah saat latihan. Bob diperkirakan harus naik meja operasi akibat cedera ini. Dikutip dari Manchester Evening News, cederanya Bob membuat Guardiola kini dikabarkan bakal berusaha bergerak cepat di bursa transfer. Guardiola bakal bertemu dengan petinggi klub untuk membahas hal ini. Luis Enrique muak masih ditanya-tanya soal Kylian Mbappe. Luis Enrique diminta mengomentari performa apik Kylian Mbappe bersama klub barunya Real Madrid. Pelatih Paris Saint-Germain itu kesal mendengarnya. Ya Tuhan, orang-orang Spanyol ini sungguh membosankan. Saya tidak menyangka Anda akan menanyakan pertanyaan tentang Kylian Mbappe lagi kepada saya, kata pelatih Spanyol itu sambil menggelengkan kepalanya, dilansir beIN Sport. Skuad MU belum 100%, tetapi tim lain juga sama. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengaku timnya belum siap 100% jelang bergulirnya musim baru Liga Inggris. Meski begitu, ia bertekad memburu hasil maksimal selagi menunggu meningkatkan performa. Kami belum dalam performa 100%, tetapi kami harus menjalani laga satu demi satu demi memperbaiki performa dan mencapai level yang lebih tinggi, baik secara tim dan individu. Kita lihat saja seberapa cepat kami bisa menjalani proses ini. Ada banyak manajer yang menghadapi masalah serupa, ungkap ten Hag. Tottenham sanksi pemainnya yang unggah video nge-fly.
Gelandang Tottenham Hotspur, Yilmaz Bissouma, ketahuan mengunggah video sedang menghirup gas tawa ke media sosial. Ia dikenakan sanksi dari The Lily-Whites. Hal itu disampaikan manajer Tottenham, Ange Postecoglou. Dia menegaskan, Bissouma tidak diturunkan pada pertandingan kontra Leicester City, Senin 19 Agustus 2024. Yildiz bakal kenakan nomor 10 Juventus, ikuti jejak Del Piero. Dikutip dari Football Italia, Juventus mempersilahkan Yildiz untuk mengenakan nomor punggung 10 Juventus di musim ini. Pada musim lalu, Yildiz mengenakan nomor punggung 15. Yildiz dipercaya untuk mengenakan nomor 10 usai tampil apik pada musim debutnya di Serie A musim lalu setelah promosi dari tim Primavera. Kekalahan dari Madrid jadi pelajaran berharga untuk Atlanta. Pilar Atlanta, Matteo Ruggeri, sedikit menyesalkan timnya gagal meredam Madrid. Ia menilai Madrid menang karena lebih efektif. Walau kecewa, Ruggeri tetap senang Atlanta bisa menyulitkan Madrid yang merupakan salah satu klub terbaik di Eropa. Kekalahan melawan Madrid tentu menjadi pelajaran berharga untuk Atlanta. Cetak gol urusan enteng, Harry Kane hanya ingin juara. Harry Kane kembali menegaskan target utamanya jelang memasuki musim baru 2024-2025. Kane ingin membantu timnya juara, bukan fokus mencetak lebih banyak gol untuk gelar top skor. Saya ingin terus mencetak gol dan membantu tim, tetapi target utama saya adalah untuk meraih gelar juara, kata Kane. Kami harus mengembalikan Bayern ke tradisi meraih gelar juara. Itulah target saya dan itulah target klub. Lanjutnya, De Ligt dan Mazraoui dipastikan masuk skuad MU untuk laga perdana Premier League. Erik ten Hag memastikan bahwa dua pemain anyar Manchester United, Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui akan menjadi bagian skuad untuk pertandingan pekan pertama Premier League 2024-2025. Mereka akan masuk skuad. Harry Maguire juga akan berada di skuad, ujar ten Hag. Ryan Aït-Nouri OTW ke Liverpool. Liverpool telah mengadakan pembicaraan dengan Wolves mengenai kemungkinan kesepakatan untuk Ryan Aït-Nouri. Menurut jurnalis David Lynch, karena The Reds sedang mencari bek kiri baru untuk bersaing dengan Andy Robertson. Liverpool masih memiliki waktu 2 minggu lagi untuk mendatangkan pemain baru pertama mereka di musim panas ini. Tetapi Slot harus menggunakan pemain yang sudah dimilikinya saat ia memulai eranya dengan pertandingan melawan Ipswich Sabtu 17 Agustus. Ed Sheeran resmi jadi pemegang saham minoritas Ipswich Town. Penyanyi ternama Ed Sheeran resmi menjadi pemilik saham minoritas Ipswich Town melalui perusahaan Games Changer 20 Ltd. Setelah selama 3 tahun hanya menjadi sponsor utama jersey tim promosi Liga Premier Inggris. Pembelian saham tersebut diumumkan manajemen Jumat 16 Agustus. Sheeran memiliki total saham sebesar 1,4%. Kendati memiliki saham, Sheeran tidak masuk ke dalam jajaran direksi dan tidak bisa mengambil keputusan. Karena ini merupakan investasi pasif dan minoritas saja. Masa depan Mudryk di Chelsea dipertanyakan setelah kedatangan Pedro Neto. Mikel Mudryk, rekrutan termahal ke-7 Chelsea, menghadapi masa depan yang tidak pasti di Stamford Bridge setelah kedatangan Pedro Neto dari Wolves. Dan kekhawatiran bahwa Neto akan menjadi pilihan utama di posisi sayap, meninggalkan Mudryk di bangku cadangan. Situasi ini tentu menjadi pukulan besar bagi Mudryk yang masih terikat kontrak di Stamford Bridge hingga tahun 2031.
Anak Ronaldinho bergabung ke Liga Inggris, ekspektasi jangan berlebihan. Manajer Burnley Scott Parker mengkonfirmasi bahwa anak legenda Brazil Ronaldinho Gaucho yang bernama João Mendes bakal bergabung dengan kubu kasta kedua Liga Inggris tersebut. Namun Parker ingin agar ekspektasi terhadap perekrutan João Mendes yang baru berusia 19 tahun tersebut harus diredam dan menegaskan bahwa pemain sayap tersebut akan menjadi prospek pengembangan, bukan pemain reguler tim utama. Mendes dilaporkan telah menandatangani kontrak 2 tahun dengan Burnley, menurut media asal Brazil Globo, dan Parker mengkonfirmasi bahwa kedua belah pihak sudah sepakat. Vitor Roque menuju pintu keluar Barcelona. Barcelona berencana melepas Vitor Roque di musim panas ini. Pemuda 19 tahun asal Brazil itu akan dipinjamkan ke klub lain demi menambah jam terbang. Belum diketahui kemana Roque akan berlabuh, namun Barcelona lebih suka meminjamkannya ke sesama klub Spanyol. Opsi terbaik akan diambil sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Arab Saudi tertarik untuk mendatangkan Eder Militao. Saat kita memasuki 2 minggu terakhir bursa transfer musim panas, tampaknya Arab Saudi tengah merencanakan beberapa langkah berani yang melibatkan Real Madrid. Sekarang, GE Globo melaporkan bahwa negara kerajaan telah mengarahkan pandangannya pada bintang Real Madrid lainnya setelah Vinicius Junior dengan Eder Militao kini menjadi incaran. Memang, PIF diyakini telah memulai pembicaraan untuk merekrut bek tengah Brazil itu pada awal minggu. Masih belum jelas klub Arab Saudi mana yang akan menerima Militao jika direkrut. Rio Ferdinand beri kisi-kisi kapan Ronaldo akan pensiun. Mantan rekan setim Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand memprediksi kapan waktu yang tepat untuk pensiunnya sang mega bintang sepak bola. Ia mengklaim sang pemain paling cepat mundur dari lapangan hijau dalam waktu 3 tahun ke depan. Saya tak bisa berbicara banyak terkait pensiunnya Cristiano, namun saya bisa memberi kisi-kisi dan ia akan terus bermain semaunya. Saya rasa ia tak akan kemana-mana dan saya tak terkesima. Dalam 3 tahun lagi ia mungkin masih akan bermain, urainya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!